Bab 29 Ular Naga yang tak tertandingi. Oscar agak tidak bisa menahan diri, bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa Anda yang pertama memburunya? Ketika kami menemukannya, kami tidak dapat melihat jejak Anda. Wanita tua itu tersenyum tipis, berkata, anak muda, tidak perlu khawatir. Coba lihat bagian sayap ular ekor Phoenix ini, ada dua memar. Itu adalah luka yang disebabkan oleh tongkat saya, lebih jauh di bawah sayap. Hanya kecerobohan biarkan anak kecil yang licin ini melarikan diri. Cucu perempuan ini baru saja mencapai peringkat ke-30 dan membutuhkan cincin roh ini. Anda juga melihat bahwa dia telah mewarisi tongkat ular roh alat saya. Roh jenis ular tingkat tinggi bahkan lebih cocok untuknya. Zhao Wuji menunduk untuk melihat ular ekor Phoenix di tangannya. Benar saja seperti yang dikatakan wanita tua itu, memang ada memar seperti itu. Tetapi jika berpikir untuk membuat Zhao Wuji menyerah hanya dengan sesuatu seperti ini, itu adalah cerita fantasi. Mendengarkan Zhao Wuji tersenyum dingin, senior, saya belum berkonsultasi untuk nama Anda. Wanita tua itu berkata, sungguh memalukan, wanita tua ini adalah Cao Tianxiang. Teman-teman alam guru roh yang bodoh menunjukkan rasa hormat, memberi saya nama nenek ular. Suami saya adalah Meng Su, yang dikenal sebagai Duke Naga. Kali ini datang ke Stardew Great Forest adalah untuk memberikan cucu kami cincin roh ketiga yang cocok. Saya melihat pada usia anak-anak ini di sisi Anda bahwa mereka tidak terlalu mungkin untuk dapat menyerap cincin roh 1000 tahun. Bahkan jika Phoenix Style Crash cincin roh ular agak ringan, masih belum bisa diserap olehmu. Di mata Cao Tianxiang, di antara anak-anak di depannya ini, Daimu bayi tertua masih harus sedikit lebih muda dari cucunya, dan dia juga memiliki keyakinan pada kekuatan cucunya. Pada dasarnya tidak dapat percaya bahwa anak-anak ini sebelum mereka mampu mencapai peringkat ke-30 sebelum cucunya. Mendengar perkenalan wanita tua itu, Zhao Wuji terkejut. Menahan Oscar di sisinya yang ingin berbicara, dengan suara rendah dia berkata, bisakah kamu menjadi nenek senior ular naga yang tak tertandingi? Cao Tianxiang tersenyum tenang, sungguh memalukan, begitu saja. Saya belum berkonsultasi untuk nama Spirit Sage. Ekspresi wajah Zhao Wuji sedikit berubah. Dia pernah mendengar nama Unrivaled Dragon Serpent sebelumnya. Suami dan istri ini telah memulai sejak lama dengan kekuatan yang luar biasa, terutama Duke Naga Meng Su. Ketika dia mendengar tentang dia, Duke Naga itu sudah berada di level Spirit Sage. Bahkan jika dia sekarang sudah mencapai alam roh Douluo, dia masih tidak akan merasa terkejut. Spirit Dragon Duke adalah Dragon Headed Chane, dengan Serpent Grandmother Serpent Headed Chane mereka mengeluarkan yang terbaik satu sama lain. Pasangan suami dan istri memiliki kemampuan harmonisasi spirit yang sangat kuat. Tanpa kekuatan judul Douluo akan sulit untuk dilawan. Zhao Wuji hanyalah seorang spirit sage. Bahkan jika nenek ular ini di hadapannya terlihat sedikit lebih lemah darinya, bisa jadi Duke Naga akan muncul. Seorang Duke Naga bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani. Hubungan ular naga yang tak tertandingi luar biasa, suami dan istri tidak pernah berpisah. Nenek ular berada di sini, mungkin berarti naga Duke juga tidak akan jauh. Zhao Wuji tidak gagal mempertimbangkan untuk membunuh kakek dan cucu ini untuk membungkam mereka, tetapi sementara membunuh yang lebih muda itu mudah, ingin membunuh nenek ular Cao Tianxiang tentu saja tidak mudah. Meskipun dia adalah satu cincin roh yang lebih kuat darinya, jika Cao Tianxiang bersikeras untuk melarikan diri, dia pada dasarnya tidak akan memiliki kesempatan untuk mempertahankannya, lagi pula, Zhao Wuji adalah master roh tipe. Kekuatan fisik, sama sekali bukan ahli dalam kecepatan. Tetapi jika dia membiarkan nenek ular melarikan diri, maka, yang menunggunya adalah perburuan yang tak ada habisnya untuk membunuh ular naga yang tak tertandingi. Saya adalah Zhao Wuji yang rendah hati. Segera, ekspresi wajah Zhao Wuji sedikit melunak, mengumumkan namanya. Ekspresi Cao Tianxiang juga sedikit berubah. Tidak heran, aku berkata bagaimana seseorang bisa secara acak menemukan spirit sage yang begitu muda. Itu adalah yang sebelumnya begitu terkenal di alam spirit master Motionless Bright King. Zhao Wuji dengan senyum yang agak canggung berpikir di dalam hatinya, yang terkenal di alam master roh ini, mungkin hanya keburukan. Zhao Wuji tersenyum berkata, kamu menyanjung saya, pada masa itu saya masih dianggap terkenal. Namun selama bertahun-tahun hidup dalam pengasingan, di akademi yang mengajar siswa, kali ini saya membawa anak-anak ini ke hutan besar Stardew. Salah satu alasannya adalah untuk salah satu dari mereka untuk mendapatkan cincin roh, yang lain juga membawa mereka keluar untuk melihat dunia.
Aku tidak menyangka kita akan bertemu senior. Chow Tianxiang juga tidak menyangka akan terjerat dengan Zhao Wuji, dan langsung memulai pembicaraan, saya sedikit lebih tua dari Anda. Saya percaya menjadi sedikit lebih tua, saya dapat memanggil Anda Saudara Zhao. Saudara Zhao, 1000 tahun ini ular jambul ekor Phoenix sangat penting bagi cucu saya, dia baru saja mencapai peringkat ke-30, dan membutuhkan sesuatu yang sesuai dengan semangatnya. Ular jambul ekor Phoenix ini juga sebelumnya pertama kali ditemukan oleh kami. Apalagi dengan luka-lukanya, hanya karena kecerobohan, biarkan itu tiba-tiba melarikan diri. Mungkinkah meminta repot Zhao untuk membuat ini mudah, membiarkan binatang roh ini tetap bersama kita? Wanita tua ini pasti akan mengukir situasi ini di dalam hatinya, untuk membalas di masa depan. Dalam hatinya, Zhao Wuji diam-diam tertawa muram, berpikir untuk membuatku menyerah pada makhluk roh 1000 tahun dengan beberapa kata. Bahkan jika Anda ular naga tak tertandingi sulit untuk dihadapi, saya khawatir itu masih tidak semudah itu. Apalagi saat Dragon Duke masih belum ada di sini. Chow Tianxiang ingin segera mendapatkan kembali ular ekor Phoenix di tangan Zhao Wuji, dan Zhao Wuji juga ingin segera menyelesaikan masalah tersebut. Dia tidak ingin menunggu sampai Dragon Duke tiba, pada saat itu, situasinya bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan. Kakak perempuan Chow, aku khawatir masalah ini tidak mudah ditangani. Ah! Zhao Wuji menunjukkan ekspresi malu. Wanita muda di sisi Chow Tianxiang tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Apa yang tidak mudah ditangani, ular ekor-ekor Phoenix 1000 tahun ini jelas ditemukan oleh kami terlebih dahulu. Jika bukan karena kami yang sudah melukainya, bisakah Anda telah melakukannya dengan mudah? Berikan kepada kami sekaligus, jika tidak, kami akan berterus terang kepadamu. Saat berbicara, dia sudah mengangkat tongkat kepala ular di tangannya. Chow Tianxiang secara bersamaan mengerutkan alisnya, menatap tajam ke arah Zhao Wuji dan berkata, Saudara Zhao, lalu jelaskan mengapa kamu tidak ingin mengembalikan ular ekor Phoenix ini kepada kami kakek nenek dan cucu. Zhao Wuji tersenyum sedikit, berkata, kakak perempuan Chow, kata-katamu salah, di dalam hutan besar bintang Dou ini, tidak ada binatang buas yang memiliki pemiliknya. Mungkin ular ekor-ekor Phoenix 1000 tahun ini ditemukan olehmu terlebih dahulu, dan terlebih lagi terluka. Tapi kami tetap terakhir untuk menangkapnya. Anda bersikeras mengatakan itu adalah milik Anda, ini saya khawatir tidak terlalu adil. Meskipun relatif cocok untuk cucu Anda, pada saat yang sama juga sangat cocok untuk murid saya. Binatang roh yang relatif lembut semacam ini sangat membantu roh muridku ini. Chow Tianxiang menatap kosong sejenak, Anda mengatakan, dari para siswa ini, seseorang telah mencapai guru roh peringkat ke-30. Zhao Wuji mengangguk. Chow Tianxiang di dalam hatinya khawatir, dari anak laki-laki dan perempuan muda ini di hadapannya tampaknya yang tertua masih berusia 15 atau 16 tahun, dan mayoritas masih tampak berusia 12 atau 13 tahun. Jika mengatakan seseorang di antara mereka telah mencapai peringkat ke-30, maka bukankah itu berarti mereka bahkan lebih berbakat daripada cucunya? Memikirkan hal ini, wajah Chow Tianxiang mengungkapkan ekspresi tidak berani untuk percaya diri. Tatapan langsung jatuh pada yang tampak paling tua, penampilan yang berani dan luar biasa Evil Eye White Tiger Dai Mubai. Zhao Wuji berkata sambil tersenyum, jika senior tidak percaya, bagaimana dengan ini, saya akan meminta anak-anak ini juga mengungkapkan semangat mereka untuk membiarkan senior melihatnya. Pelayan Shrek, gunakan semangat Anda, cerahkan cincin roh Anda untuk menunjukkan ini. Nenek ular senior, sekaligus di bawah perintah Zhao Wuji, semua orang melepaskan semangat mereka. Di antara mereka, setelah roh Ning Rongrong, Oscar dan Tang San dilepaskan, hanya cincin roh yang muncul di tubuh mereka, roh mereka bukanlah sesuatu yang bisa dilihat oleh orang lain. Pagoda ubin berlapis 7 harta karun Ning Rongrong secara alami memiliki cara untuk bersembunyi. Tang San tidak ingin membiarkan rumput perak birunya muncul, tetapi bisa langsung membiarkannya merangkak di tanah. Adapun sosis Oscar, tanpa mantra roh itu tidak akan muncul begitu saja. Dan karena 4 lainnya memiliki roh binatang, mereka semua mengungkapkan kekuatan mereka sekaligus, secara bersamaan menyelesaikan peningkatan tubuh roh. Segera, muncul di hadapan ular nenek adalah pancaran berkilauan dari ketujuh cincin roh anak laki-laki dan perempuan, masing-masing memiliki 2 cincin roh kuning 100 tahun yang menandakan, Dai Mubai bahkan memiliki 1 cincin roh ungu 1000 tahun lagi. Pemandangan ini,
Memang bisa mengejutkan hati nenek ular Cao Tianxiang. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah pikiran pertama Cao Tianxiang. Di hadapannya, anak-anak berusia antara 12 hingga 15 tahun ini, secara tak terduga semuanya telah memiliki tingkat Spirit Grandmaster atau lebih, yang terlihat seperti yang tertua, secara tak terduga telah memiliki 3 cincin roh. Dan juga, masing-masing kualitas cincin roh mereka sangat bagus, tidak ada satupun cincin roh 10 tahun yang muncul. Apa artinya ini? Jika mengatakan bahwa ada seorang anak dengan hadiah yang lebih kuat dari cucunya, mungkin Cao Tianxiang masih bisa menerimanya. Tapi saat ini kekuatan yang ditunjukkan anak-anak ini, dilihat dari usia mereka, secara tak terduga masing-masing melebihi cucunya. Orang mungkin mengatakan bahwa 7 anak laki-laki dan perempuan ini, seseorang harus menggambarkan mereka sebagai talenta jenius, tetapi, bagaimana mungkin banyak jenius ini muncul sekaligus? Melihat tatapan heran di mata Cao Tianxiang, Zhao Wuji tidak bisa membantu tetapi diam-diam merasakan ledakan pesona di hatinya. Di wajahnya muncul senyum seperti harimau yang tersenyum, "Senior, apakah Anda melihat murid-murid saya ini?" Cao Tianxiang menarik napas dalam-dalam, dengan susah payah menenangkan jantungnya yang berdegup kencang, dengan senyum bibir yang rapat berkata, "Tentu saja. Layak disebut murid Raja Cerah tak bergerak, seperti yang diharapkan mereka adalah anak-anak muda yang heroik. Ah, tahu yang mana dari anak-anak ini yang pada akhirnya mencapai peringkat ke-30. Zhao Wuji menepuk Oscar di sisinya, ini. Anak ini, dia baru saja mencapai peringkat ke-30. Tidak ada yang bisa dilakukan, saya juga memiliki kehidupan yang sulit dan hanya bisa membawa mereka ke sini." Cao Tianxiang melihat ke arah Oscar, ekspresi wajahnya sudah semakin tidak sedap dipandang. Dia sangat jelas tentang apa arti cincin roh yang baik bagi seorang guru roh yang akan maju. Saat ini dengan ular jambul ekor Phoenix 1000 tahun di tangan orang lain, jika dia ingin membiarkan Zhao Wuji ini memuntahkannya, itu bukan masalah yang mudah. Dia sudah lama mendengar tentang keburukan orang ini. Jika bukan ular naga tak tertandingi yang menaklukkannya, mungkin anak muda ini akan langsung membunuh pasangan kakek nenek dan cucu ini. Tapi, Cao Tianxiang jelas tidak mau menyerah. Mata berputar, sudah menghitung dengan hati-hati, satu tangan dengan ringan membelai rambut di kepalanya. Wajah Cao Tianxiang mengungkapkan ekspresi tersenyum. "Saudara Zhao, dalam keadaan seperti sekarang ini, saya melihat kita berdua agak benci berpisah dengan ular ekor Phoenix 1000 tahun ini. Jadi akan lebih baik untuk melakukannya seperti ini, kita menanganinya sesuai dengan roh." Kebiasaan mapan alam master, membiarkan kedua anak ini memutuskan sendiri milik siapa cincin roh ini. Bagaimana menurutmu? Oh, adat yang sudah mapan di alam spirit master. Tolong jelaskan dengan jelas, senior. Zhao Wuji tidak terpengaruh. Dia belum pernah menganggap dirinya sebagai orang dari alam guru roh dan berperilaku hanya sesuai dengan preferensinya sendiri. Jika tidak, dia tidak akan mendapatkan keburukannya. Cao Tianxiang berkata, "Ini sangat sederhana. Karena mereka berdua membutuhkan cincin roh ini, dan dalam menangkap ular puncak ekor Phoenix ini, kedua belah pihak juga menggunakan kekuatan. Karena saat ini semua orang tidak mau melepaskan klaim mereka, maka, kami akan menggunakan kekuatan untuk memutuskan milik siapa ular jambul ekor Phoenix ini. Bukankah itu paling cocok? Jika muridmu ini menang atas cucuku, wanita tua ini tidak akan mengatakan apa-apa lagi, dan kami akan segera pergi. Dan sebaliknya, kami akan meminta saudara Zhao untuk memberikan ular puncak ekor Phoenix 1000 tahun ini." Zhao Wuji merentangkan kedua tangannya, dengan tampang tak berdaya, "Maafkan aku. Kakak perempuan Cao, aku khawatir aku tidak bisa menuruti keinginanmu." Ekspresi Cao Tianxiang berubah, dengan sedikit marah berkata, "Zhao Wuji, aku sudah mengakui, apa yang masih kamu inginkan? Menggangguku ketika orang tuaku tidak ada." Zhao Wuji berkata dengan senyum minta maaf, "Tidak, tentu saja tidak, seperti ini, murid saya ini bukan guru roh pertempuran, dia hanya guru roh sistem tambahan, itu saja. Terlebih lagi, guru roh sistem makanan bagaimana dia bisa bersaing dengan cucumu?" Mendengar kata-kata Zhao Wuji, Cao Tianxiang terkejut sekali lagi, "Apa katamu? Dia adalah master roh sistem makanan." Kata-kata, sistem makanan Spirit Master, membuatnya segera melihat Oscar dengan cara baru. Seperti yang dikatakan Dekan Akademi Shrek, Flander, sebagai Master Roh Sistem Makanan, dan dengan kekuatan roh penuh bawaan, Oscar benar-benar jenius di antara para jenius.
Mungkin di seluruh benua sejak awal sejarah, seseorang masih tidak akan menemukan Master Roh sistem makanan dengan kultivasi lebih cepat darinya. Chow Tianxiang memandang ke arah Oscar dengan wajah yang menyenangkan. Anak muda, apakah Anda benar-benar seorang guru roh sistem makanan? Dari sekolah mana Anda? Oscar menggelengkan kepalanya, mengatakan, saya bukan bagian dari sekolah. Dekan mengatakan bahwa semangat saya menjadi seperti ini karena variasi. Sistem makanan Genius Spirit Master, tanpa latar belakang, semangat variasi, beberapa bagian ini digabungkan membuat hati Chow Tianxiang menegang. Jika sekolahnya mampu menemukan guru roh sistem makanan yang luar biasa seperti ini, maka, di masa depan meminta dia membantu cucunya, bukankah itu terlalu sempurna? Namun, tanpa menunggu Chow Tianxiang mencoba merekrutnya, suara lain tiba-tiba menyela. Guru Zhao, akan lebih baik untuk membiarkan saya menggantikan Ao kecil dalam hal ini. Saya peringkat 29, jadi tidak boleh dianggap mengambil keuntungan yang tidak adil. Pembicaranya adalah Tang San. Tang San telah mengamati pasangan kakek dan cucu ular nenek cukup lama, dan penundaan ini jelas bukan haluan yang baik. Dan dia juga dari mendengarkan dialog antara nenek ular dan Zhao Wuji mendengar bahwa pihak lain masih memiliki orang yang bahkan lebih sulit untuk ditangani yang belum tiba. Untuk berjaga-jaga jika Dragon Duke juga tiba di sini, mungkin kata-kata tidak lagi ada di pihak mereka. Selanjutnya, dia dan Oscar adalah teman sekamar. Cara bertarung untuk mendapatkan cincin roh ini juga diusulkan oleh pihak lain. Tang San sangat percaya diri dengan kekuatannya, dan meskipun kekuatan roh putri ular nenek satu langkah lebih tinggi darinya, Tang San tidak percaya pihak lain mampu mengalahkan dia. Saat berbicara, Tang San sudah melangkah maju ke sisi Oscar. Peringkat 29. Hati nenek ular tiba-tiba berkontraksi sekaligus, diam-diam berkata dalam hatinya, siapa anak-anak yang ditemukan Zhao Wuji ini, bagaimana satu demi satu begitu luar biasa. Ini terlihat lebih mudah, jika itu di tempat lain, dia masih akan tampak baru saja lulus dari Akademi Master Roh Junior. Tapi berdiri di sini sekarang, mengatakan dia sudah memiliki kekuatan peringkat 29, ini sebenarnya. Zhao Wuji memandang Tang San yang berdiri ke depan, di matanya mau tak mau mengungkapkan cahaya pujian, berkata kepada nenek ular, senior, bagaimana menurutmu? Muridku ini adalah master roh pertempuran dan mampu memenuhi persyaratan. Petik 2. Nenek ular perlahan mengangguk, jika cucunya bahkan tidak dapat mengalahkan master roh satu peringkat di bawahnya, lalu, bisakah dia mengatakan sesuatu? Oscar diam-diam mengangkat jempol ke arah Tang San, berkata dengan suara rendah, kakak yang baik. Tang San tersenyum, kami adalah teman sekamar dan teman, bukan? Tenang saja, cincin roh ini pasti milikmu. Saat berbicara, Tang San melangkah keluar, menghadap wanita muda yang sudah berjalan keluar, orang lain dari kedua belah pihak perlahan mundur, memberi mereka cukup ruang untuk bertarung. Saya dipanggil Tang San, roh rumput perak biru. Grandmaster Roh Pertempuran peringkat 29 peringkat 2. Wanita muda itu dengan dingin berkata, Meng Yiran, Roh Serpencane. Peringkat ke-32 Cincin Battle Spirit Grandmaster. Dari dekat, Tang San menemukan bahwa wanita muda bernama Meng Yiran ini sangat cantik. Lagi pula dia sudah berusia 16 tahun, perkembangan sosoknya sudah sempurna. Dibandingkan dengan dia, tiga gadis akademi masih tampak sedikit immature. Sepasang mata coklat besar Meng Yiran memiliki bulu mata yang panjang, tinggi badannya tidak jauh berbeda dari Tang San, dan sangat proporsional, dadanya montok dan bulat, pinggang rampingnya agak mirip ular. Meskipun di wajahnya ada sedikit ketidaksenangan dan kemarahan dingin, ini tidak menurunkan pesonanya sedikit pun. Angin sepoi-sepoi bertiup, di hutan dedaunan pohon berdesir, sinar matahari memancarkan bayangan dari pohon-pohon menari yang tidak rata. Tang San mengangkat tangan kanannya, berkata, tolong. Sekarang kemarahan di dalam hati Meng Yiran sudah menyala. Melihat cincin rohnya yang tidak biasa tiba-tiba mengalami cegukan seperti ini, bagaimana dia bisa tenang? Dia dengan tidak sabar ingin menyingkirkan Tang San di depannya, untuk merebut ular ekor Phoenix 1000 tahun dan menyerap cincin roh untuk maju. Faktanya, meskipun naga Duke Meng Su juga berada di hutan besar Stardow, dia sebelumnya telah berpisah dari nenek ular dan Meng Yiran untuk mengejar binatang roh lain, ingin menemukannya dengan cepat sama sekali tidak mudah. Kalau tidak, jika Dragon Duke berada di sekitar, bagaimana nenek ular Chow Tianxiang masih mengatakan hal seperti itu? Sosok berkedip,
Meng Yiran sudah dengan cepat mencapai sebelum Tang San, tengkorak di tongkat ular berayun lurus di atas Tang San. Meng Yiran tampak seperti dia hanya seorang wanita muda yang ramping, tetapi cara dia bertarung tentu saja bukan gaya seorang gadis. Tidak hanya mengesankan dan sangat keras, kekuatan roh di dalam juga dipenuhi dengan atmosfer tirani. Menyaksikan Serpent Cane turun, Tang San menyelipkan kakinya, menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track untuk mundur dengan cepat. Bersamaan dengan itu, cincin roh pertama di atas tubuhnya bersinar. Kemampuan cincin roh pertama Blue Silver Grass, Binding, diaktifkan. Rumput perak biru-biru dan hitam tebal benar-benar tanpa peringatan bergegas dari tanah, dalam sekejap berhasil mengikat Meng Yiran yang mencoba mengejar dan menyerang Tang San. Dari duri tajam yang menonjol dari rumput perak biru, racun yang melumpuhkan segera diaktifkan. Tang San saat ini hanya berada di lokasi 3 meter dari Meng Yiran, menatap Meng Yiran yang terikat kokoh oleh rumput perak biru miliknya. Dia tidak bisa menahan senyum tipis. Saya pikir, kontes ini dapat dianggap selesai. Tang San masih sangat percaya diri di Blue Silver Grass, jika lawannya lebih tangguh darinya, mungkin mereka masih memiliki kesempatan untuk berjuang bebas. Tetapi jika lawan yang berperingkat sama diikat oleh Blue Silver Grass, berjuang bebas secara praktis tidak mungkin. Lagi pula, sementara kekuatan roh setiap orang tidak berbeda jauh, racun Blue Silver Grass sendiri juga akan sangat menurunkan kekuatan fisik orang dengan kelumpuhan seluruh tubuh, membuatnya semakin mustahil untuk membebaskan diri. Ini juga di mana sistem kontrol Spirit Masters memiliki keunggulan dibandingkan Spirit Masters dengan peringkat yang sama, terutama dalam keadaan di mana peringkat setiap orang tidak tinggi, dan kemampuan roh mereka yang sebenarnya dapat digunakan sedikit. Ingin berjuang bebas dari sistem kontrol, kemampuan kontrol Spirit Master menjadi lebih sulit, dan memiliki 2 cincin roh 100 tahun Datura Snake dan Ghost Fin Blue Silver Grass tidak bisa semudah itu untuk melarikan diri. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang memiliki kekuatan fisik seperti Zhao Wuji. Meng Yiran dan Serpent Head Cane-nya benar-benar terikat di dalam Blue Silver Grass, tapi, dia sepertinya tidak berniat untuk kebobolan. Dengan mendengus dingin, di atas tubuh Meng Yiran, 2 cincin roh tiba-tiba bersinar secara bersamaan. Melihat 2 cincin roh menyala di sekujur tubuhnya, Tang San langsung terkejut. Orang harus tahu, bahwa setelah dilumpuhkan oleh racun tambahan rumput perak biru, tidak mungkin untuk terus memobilisasi kekuatan roh. Ini juga merupakan alasan penting untuk mengatakan biru kemampuan kontrol Silver Grass saat ini sangat kuat, tetapi jika Meng Yiran mampu mendorong 2 cincin roh di sini, maka dia pasti tidak diracuni. Pada saat yang sama diam-diam terkejut, Tang San tanpa ragu sedikit pun kembali menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track, kilat cepat mundur ke belakang. Saat mundur, dia juga melihat pemandangan aneh. Meng Yiran terjerat dalam Blue Silver Grass yang terpelintir seperti tubuhnya tanpa tulang. Tubuhnya tiba-tiba menjadi lunak, tiba-tiba seperti diolesi minyak dengan tenang meluncur keluar dari dalam Blue Silver Grass. Serpent Head Cane di tangannya langsung menabrak Tang San. Dari kepala, ular di ujung tongkat kepala ular, bilah lidah sepanjang 2 ci melesat keluar, dalam sekejap menarik jarak ke Tang San. Bilah lidah berkedip dengan kilau biru berkilau, jelas itu sangat beracun. 2 kemampuan roh Meng Yiran diaktifkan secara bersamaan. Kemampuan cincin roh pertama, bilah lidah, dan kemampuan cincin roh kedua, tubuh ular. Mengandalkan tubuh ular, dia menyelinap keluar dari bungkus rumput perak biru, dan bilah lidah kemudian meletus dengan kekuatan serangan tirani, segera membalikkan situasi. Namun, Meng Yiran saat ini benar-benar tampak dalam keadaan yang agak menyedihkan. Meskipun duri tajam di Blue Silver Grass tidak dapat menyebabkan efek racun dan bahkan tidak dapat menembus kulit ularnya yang sangat licin, pakaiannya tidak terpengaruh oleh kemampuan itu. Saat ini pakaiannya sudah penuh dengan air mata yang menganga, dan melalui beberapa lubang yang ditempatkan dengan tepat, seseorang bahkan bisa melihat ke dalamnya. Ini juga mengapa Meng Yiran segera mencoba membunuh Tang San setelah berjuang bebas dari Blue Silver Grass. Sekarang dia tidak hanya marah, tetapi juga malu dan kesal pada saat yang sama. Dai Mubai yang menyaksikan bergumam dengan suara rendah, melepas pakaian rumput biru perak Tang San ini benar-benar sebuah keterampilan. Jika itu digunakan lagi sekarang, mungkin lawan akan segera kebobolan. Apakah itu Dai Mubai atau Ma Hongjun dan Oscar? Saat ini semua mata dengan saksama menyaksikan penampilan ganas Meng Yiran tanpa berkedip. Bisa dikatakan Meng Yiran adalah kecantikan yang luar biasa, dan saat ini lubang di pakaiannya dia memiliki lebih banyak jenis kecantikan yang samar-samar. Dai Mubai dan Oscar masih bisa dianggap agak terkendali,
tapi Ma Hongjun si gemuk ini sudah ngiler, api jahat yang melimpah menggelegak. Melihat Blue Silver Grace tidak dapat menampilkan efeknya, Tang San tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Bila lidah sudah ada di depannya, pendekatan yang tiba-tiba meningkatkan panjang dua Qi itu sangat tidak terduga, dan dia tidak bisa terus menghindar. Mencondongkan tubuhnya sedikit, Tang San tidak lagi mundur. Memancarkan kekuatan di bawah kakinya, dia praktis menempel pada bilah lidah saat dia membalikkan arah bergegas ke depan, secara bersamaan tangan kirinya menggunakan kekuatan controlling crane untuk menarik, tangan kanan menggunakan kekuatan menangkap naga untuk menghancurkan, tujuannya persis di bawah tongkat kepala ular, jika ini benar-benar ular, maka, target Tang San adalah Cun ketujuh ular ini. Sekarang, Tang San sudah mengerti bagaimana Meng Yiran bisa kebal terhadap racun di Blue Silver Grace miliknya. Karena rohnya sendiri melibatkan racun, dia secara alami memiliki kekebalan terhadap racun, dan justru karena ini, dia berhasil lolos dari kemampuan mengikatnya. Dengan suara peng yang teredam, tongkat kepala ular naik sedikit. Kekuatan roh Meng Yiran masih lebih kejam dari yang dibayangkan Tang San. Meskipun serpencane tersentak, Tang San tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Meng Yiran berhenti untuk menarik kembali serpencane, memegang serpencane di kedua tangan dengan sedikit goyangan, serpencane berubah menjadi 8 bayangan panjang secara bersamaan mengarah ke Tang San. Untuk 8 bayangan ini sulit untuk membedakan kebenaran atau kepalsuan, membawa kekuatan roh tirani yang melonjak, mereka praktis menutupi semua ruang yang mungkin di mana Tang San bisa menghindar. Tetapi pada saat ini, mata Tang San tiba-tiba bersinar, cahaya ungu tua berkedip secara elektrik, tepatnya mata setan ungu. Melihat mata Tang San tiba-tiba berubah menjadi ungu, Meng Yiran tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, tangannya tidak bisa menahan diri untuk tidak melambat. 8 bayangan tongkat, kepala ular semuanya bisa dikatakan asli, tetapi bisa juga dikatakan semuanya palsu, terus-menerus berubah antara benar atau salah untuk dapat mempertahankan keberadaannya. Mungkin jika itu adalah seorang ahli seperti Zhao Wuji yang menghadapi serangan semacam ini, mereka hanya bisa memilih untuk dengan keras kepala memblokir tanpa metode lain, tetapi, sebelum mata setan ungu Tang San, Serpent Head Chane yang sangat cepat itu melambat, dan semua lintasan diproyeksikan dengan jelas dalam pikiran Tang San oleh mata setan ungu. Tang San menggerakkan kedua tangannya, tanpa ragu sedikit pun secara bersamaan meraih ke depan, penuh dengan kekuatan roh kental yang tiba-tiba membuat tongkat kepala ular lamban. Segera setelah itu, tangan kanan Tang San terulur seperti sapuan pena jenius yang cepat kilat, tiba-tiba memegang tongkat kepala ular, benar-benar menahannya di tempatnya, tepatnya di tempat 7 cun yang dia pukul sebelumnya. Meng Yiran hanya merasakan tongkat ular mengencang di tangannya, semua bayangan imajiner menghilang sepenuhnya. Tapi, serangan Meng Yiran belum selesai. Bilah tajam yang keluar dari dalam Serpent Head Chane tiba-tiba meluncur dengan aneh, langsung memotong ke arah tangan kanan Tang San yang menggenggam Chane. Bilah tajam yang tebal berkedip dengan kilau biru berkilauan, siapa tahu, jika ini ditebang, maka mungkin. Kecepatan reaksi Meng Yiran sangat cepat. Praktis pada saat yang sama ketika Tang San meraih Serpent Head Chane, bilah tajam itu sudah menyerang. Di bawah keadaan seperti ini, bahkan jika Tang San ingin mengelak, itu sudah agak terlambat. Jika dia melepaskan Serpent Chane yang dipegang di tangannya, Meng Yiran pasti akan mendorong Serpent Chane untuk menyerang, dan target serangan pedang tajam itu juga akan segera berubah ke tubuh Tang San. Apa yang disebut, 1 cun lebih lama adalah 1 cun lebih kuat, meskipun jalur membingungkan bayangan hantu Tang San halus, di bawah keadaan seperti ini praktis masih tidak mungkin untuk menghindari serangan Meng Yiran. Mendengar ini, Xiao Wu yang menyaksikan pertarungan sudah berteriak ketakutan, melangkah keluar untuk bergegas masuk, tetapi ditemukan tepat waktu oleh Zhao Wuji dan ditarik kembali. Ekspresi Zhao Wuji sama suramnya, tetapi jika pihak mereka dengan gegabah campur tangan dalam kompetisi yang tidak memihak semacam ini, itu akan melanggar aturan permainan. Selanjutnya, dia percaya Tang San tidak akan mudah dikalahkan oleh pihak lain. Awalnya, anak ini bisa mengandalkan senjata tersembunyi untuk membuatnya mendapatkan yang terburuk, saat ini metode serangan terkuatnya sama sekali tidak muncul. Dihadapkan oleh pedang lidah yang memotong, Tang San memilih metode paling sederhana untuk menyelesaikannya. Pada saat yang sama itu juga seperti metode bunuh diri. Tangan kanannya tidak melepaskannya, tapi dia dengan cepat mengangkat tangan kirinya, tiba-tiba meraih ke arah bilah lidah yang dimuntahkan oleh Serpent Chane. San kecil, Xiao Wu sekali lagi berteriak, dia sudah menutup matanya karena khawatir,
dia tidak ingin melihat adegan telapak tangan Tang San terbelah. Tapi, apakah telapak tangan Tang San dipotong? Tentu saja tidak. Dengan suara ringan, tangan kiri Tang San sudah menggenggam pedang lidah itu dengan kuat. Saat ini, kedua tangannya sudah menjadi warna giok yang berkilau dan tembus pandang. Tepatnya pengetahuan rahasia sekte tangan giok misterius. Tangan giok misterius, pengetahuan rahasia yang tertulis dalam catatan harta karun surga misterius. Berbicara tentang ahli senjata tersembunyi sekte tangan giok misterius adalah salah satu kursus yang diperlukan. Dalam kehidupan masa lalu Tang San, selain dari sekte mayoritas orang yang menggunakan senjata tersembunyi, terutama senjata tersembunyi yang dicelupkan ke dalam racun, semuanya harus menggunakan sarung tangan kulit rusa, agar tidak melukai telapak tangan mereka. Jika murid-murid Tang Sekte juga seperti ini, bukankah mereka akan menjadi lelucon? Tangan giok misterius, dengan fondasi keterampilan surga misterius, membuat telapak tangan menjadi keras dan tahan lama seperti batu giok dingin, tidak ada jenis racun yang bisa menyerang. Dengan itu, ketika murid Tang Sekte menggunakan senjata tersembunyi, mereka tidak memerlukan persiapan apapun, dan terlebih lagi tidak perlu khawatir akan melukai diri mereka sendiri. Tentu saja, tangan giok misterius juga terbatas, dan ketika serangan melebihi batasnya, telapak tangan masih akan terluka. Hanya saja, batas tangan giok misterius Tang San saat ini jelas tidak dapat dicapai oleh Meng Yiran. Jika mengganti tongkat kepala ular nenek Cao Tianxiang, itu masih mungkin. Bilah lidah di tangannya, 5 jari Tang San menegang. Dari kedua tangannya, satu memegang tongkat ular, satu lagi memegang bilah lidah. Dengan erat menggenggam tongkat kepala ular Meng Yiran di dekat bagian atas di tangannya, kedua orang itu masing-masing memegang salah satu ujung tongkat ular, segera menemui jalan buntu. The Teng Blade bisa dikatakan sebagai fitur terbaik dari Serpent Head Chane, dibutuhkan banyak skill untuk bisa menggunakannya. Bilah lidah yang dipegang di tangan Tang San seperti tembaga yang dicor besi, Meng Yiran beberapa kali menggunakan kekuatan, tetapi dia tidak hanya tidak bisa merebut Serpent Chane, dia bahkan tidak bisa memotong telapak tangan Tang San yang tiba-tiba menjadi nafsu, celana putih seperti batu giok. Kekuatan Meng Yiran ada di Serpent Chane ini, jadi tentu saja dia tidak bisa melepaskan senjatanya. Tang San tentu juga memahami fakta ini, sehingga Serpent Chane ini menjadi lokasi krusial pertarungan kedua bangsa. Praktis tanpa ragu sedikit pun, kedua orang itu secara bersamaan menggunakan kekuatan roh mereka untuk menyerang pihak lain melalui tongkat ular. Kekuatan roh Tang San berwarna biru, kekuatan roh Meng Yiran berwarna abu-abu, dua jenis cahaya berwarna berbeda secara bersamaan ditampilkan pada Serpent Chane, tiba-tiba meletus dalam tabrakan tirani. Saat ini, tidak ada kemampuan roh yang berguna, dan kekuatan roh keduanya tidak jauh berbeda. Menghadapi pihak lain yang menyerang dengan kekuatan roh itu berbahaya, sudah menyakitkan tanpa memajukan kekuatan roh untuk menyerang lawan. Tang San tentu saja bisa melepaskan senjata tersembunyinya, tetapi dia tidak berpikir untuk melakukannya. Jika dia menghadapi lawan dengan kekuatan yang sama dan tidak menang dengan semangat dan keterampilan bertarung, lalu mengapa dia berkultivasi selama bertahun-tahun? Meskipun kemampuan kontrol Blue Silver Grace Spirit tertahan oleh lawan, Tang San masih harus membuktikan bahwa dia lebih kuat dari lawannya. Dengan demikian, pertarungan antara Tang San dan Meng Yiran ini, sekaligus menjadi pertarungan membandingkan kekuatan roh. Kekuatan roh Meng Yiran sangat ganas dan tirani, dan menambah kemarahan di hatinya, memasuki kebuntuan dengan Tang San, segera menyerang seperti gelombang pemukulan. Keterampilan surga misterius Tang San adalah metode keluarga inti di sekte asli, ciri-cirinya adalah fleksibilitas yang tangguh dan pertumbuhan tanpa akhir. Tang San tahu kekuatan roh lawan lebih tinggi darinya, oleh karena itu saat Meng Yiran baru saja akan melepaskan serangannya, dia tidak melakukan serangan balik, tetapi menarik kekuatan rohnya ke sepertiga dari Serpent Chane di sisinya, dengan gigih menggali, dengan gagasan, bagaimanapun kamu menyerang, aku tidak akan bergerak dari tempat yang tinggi. Melihat situasi Tang San dan Meng Yiran pada akhirnya bersaing dengan kekuatan roh, Nenek Ular Cao Tianxiang dan Zhao Wuji keduanya agak gugup. Mereka mengerti bahwa bersaing dengan kekuatan roh adalah semacam metode yang sangat berbahaya. Dengan satu kesalahan, itu mungkin menimbulkan luka berat. Tanpa sadar, keduanya perlahan mendekati medan perang. Ketika masalah muncul, mereka akan segera bertindak untuk membantu. 1 menit dan 1 detik berlalu, apakah itu Tang San atau Meng Yiran, di dahi mereka keduanya basah oleh keringat.
Keduanya sama-sama sudah menggunakan kekuatan penuh mereka. Keuntungan Tang San adalah ketangguhan keterampilan surga misterius dan pertumbuhan tanpa akhir, dalam hal ini kecepatan pemulihannya yang cepat, tetapi keuntungan Meng Yiran adalah memiliki kekuatan roh yang lebih tinggi dari Tang San. Jika keduanya mempertahankan penjagaan yang sama, maka sangat mungkin untuk menghasilkan kedua belah pihak menderita. Tapi, Meng Yiran terlalu picik, dalam serangan awal kekuatan roh dia menyerang terlalu liar, sampai-sampai konsumsi kekuatan rohnya lebih besar daripada yang pasif membela Tang San. Di permukaan, kekuatan roh abu-abunya menempati 2/3 dari area tongkat ular, tetapi pada kenyataannya, mengenai kekuatan roh yang dia konsumsi lebih banyak lagi. Seiring berjalannya waktu, dan seiring bertambahnya konsumsi, serangan balik Tang San secara bertahap dimulai. Kekuatan roh biru secara bertahap meningkatkan cengkeramannya pada serpencane, dan rasio kekuatan antara keduanya secara bertahap dimiringkan.